Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operasi Save and Rescue terhadap evakuasi korban dari musibah runtuhnya Pondok Pesantren Al-Khosini di Buduran Sidoarjo telah berlangsung selama 9 hari lamanya. Ditemukan juga pada hari ke-6 itu di reruntuhan itu ada satu unit kendaraan mobil mewah kelas Mercy yang dikisar harganya itu sekitar lebih dari 1 miliar rupiah yang diduga milik pengasuh pesantren Al-Khosini yang baru dibeli sekitar 2 pekan sebelum kejadian runtuhnya musola di pondok pesantren tersebut pada Senin 29 September 2025 pukul 15 atau pada saat waktu sholat asar. Secara resmi, tim SAR atau Basarnas menghentikan operasi evakuasi musibah di Ponpes tersebut sejak tanggal 7 Oktober 2025. Untuk selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kejadian. Tercatat korban yang telah dievakuasi berjumlah 167 jiwa dengan 63 korban meninggal dunia dan 104 itu masih dirawat. Korban ditemukan dengan keadaan 61 jenazah utuh dan 7 potongan tubuh yang belum teridentifikasi, yang kemungkinan bagian tubuh yang terpotong itu berasal dari 2 orang, sehingga ada kemungkinan korban akan bertambah ya, dari yang semula itu ada 63 orang. Banyak di antara para wali santri dari para korban meminta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut dalam dunia kontraksi ya. Kebetulan saya sendiri juga bekerja di bagian tersebut, bahwa insiden ambruknya musola 4 lantai di Ponpes Al-Khosini itu ada 2 faktor yang mendasarinya. Yang pertama itu karena action of God atau takdir, dan yang kedua dikarenakan adanya human error atau kelalaian manusia. Dari dasar keduanya tersebut, secara pribadi kami menilai insiden ini lebih disebabkan human error, sebab tampak dari video dan foto yang beredar di medsos dari gedung yang masih berdiri menurut kami tidak sesuai standar konstruksi. Pendapat analisis pribadi ini juga diperkuat ya oleh para petugas dan para pakar yang menyatakan bahwa ada kegagalan konstruksi dalam bangunan yang runtuh tersebut. Namun saat ini Polda Jatim menegaskan untuk fokus lebih dulu terhadap proses evakuasi. Kami ambilkan dari kanal YouTube Dodi Syafriyadi untuk bersama kita simak tentang keadaan bangunan yang ada di Pondok Pesantren Al-Khosini tersebut. Demikian video dari kami pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat konstruksi bangunannya itu bener-bener terkesan ngirit biaya ya. Ya kesannya kayak asal-asalan gitulah ya. Pokoknya jadi dengan biaya murah. Bahkan diperkirakan akan ada lagi bangunan yang roboh teman-teman. Kalau yang sekarang kan roboh ini yang di tengah ya. Dan ini katanya musola. Nah, bangunan-bangunan lain yang ada di sampingnya ini juga diperkirakan akan rubuh karena konstruksinya diduga tidak sesuai dengan standar yang benar. Terlihat pada saat proses evakuasi korban, tim evakuasi dan warga yang ada di sana sempat ketakutan karena bangunan-bangunan yang di pinggirnya ini bergoyang seakan-akan mau roboh. Roboh! Ayo! Ayo lari dulu Pak! Keluar dulu Pak! Keluar dulu Pak semuanya. Lari dulu Pak. Lari Pak. Oke Pak. Coba Pak. Suasana panik terjadi di sebuah pondok pesantren di Buduran, Sidoarjo. Ketika bangunan bagian depan tampak bergoyang pada Selasa siang, 30 September 2025. Dari pantauan, terlihat retakan pada dinding dan tiang penyangga yang berukuran kecil. Warga menduga konstruksi bangunan tidak sesuai standar, namun hal ini masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari pihak berwenang. Tim terkait tolong, ini bangunan yang ada ini posisi bangunan tuh berbahaya miring ya guys. Ini kita bandingin ya, ini posisi orang ya, lurus ke atas ya. Ini juga, nah posisi bangunannya itu miring ke kiri, kelihatan nggak? Jadi maksudnya ini tolong buat tim terkait atau para ahli, tolong nanti ini dievaluasi atau dicek ya, apakah bangunan ini masih layak atau tidak. Karena apa?
Jangan sampai kejadian ini terulang lagi di sini gitu loh. Jadi sebelum nanti bangunan ini dipakai ya, terutama untuk para santri ya, kita mohon tolong wajib melibatkan para ahli untuk menentukan bahwa bangunan ini layak. Kalau memang bangunan ini layak silakan. Tapi kalau memang bangunan ini tidak layak ya silahkan ambil tindakan gitu. Ini adalah bangunan berikutnya yang dikhawatirkan akan memakan korban, teman-teman ya. Dikhawatirkan akan rubuh ya. Silakan para ahli konstruksi bangunan dilihat apakah bangunan ini layak untuk ditempati atau tidak. Apakah bangunan ini masih bisa dibenahi atau tidak. Kalau memang benar-benar nggak bisa dibenahi, membahayakan, ya sudah, mau nggak mau ya harus dibongkar lah ya. Daripada memakan korban seperti musola yang ambruk itu sampai 67 orang yang meninggal dan ada yang selamat 104 orang. Itu pun ada yang kondisinya diamputasi, ada yang kondisinya kritis, luka-luka. Kasihan banget yang diamputasi itu. Waduh, ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pondok pesantren di Indonesia agar memperhatikan konstruksi bangunannya daripada beli mercy. Nggak bercanda teman-teman ya, serius nih, perhatikan baik-baik konstruksi bangunan karena kalau tidak akan memakan korban lagi. Buat para korban ya udahlah, terima aja santunannya. Kita berprasangka baik aja, kita berharap aja kepada Allah semoga dengan menerima santunan tetap mendapatkan keberkahan. Jangan khawatir menerima santunan nanti nggak dapat berkah. Terima aja santunannya, barangkali itu bisa berguna untuk masa depan anaknya yang diamputasi gitu. Karena kasihan banget guys, itu usianya masih kecil-kecil ya, mengalami tragedi yang memilukan.